pertanyaannya. Kita tunggu sebentar supaya Imam bisa selesai dengan susunan amplop. Kita siap, silahkan Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf? Ya. Pak Ma'ruf. Saya ditunjukkan dulu Pak. Oke, dan ditunjukkan ke, ini ya Pak ya. Bapak ambil lagi, kita ulang lagi Baik. karena jatuh. Baik. Silahkan Pak. Oke. Baik, saya pegang Pak Ma'ruf. Maksud saya huruf yang sama yaitu adalah B. P. Huruf B. Saya ambil, masih tersegel. Paslon 01 mohon diperhatikan, saya hanya bacakan satu kali. Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu hak asasi manusia. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM? Harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Silahkan dijawab, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ifsad. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat. Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan 2 cara mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan pendekatan yang humanis, yang manusiawi, dengan tidak harus melanggar HAM, hak asasi manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang, kami akan mengajak ormas-ormas, organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan. Saya melihat bahwa aparat harus diberi pengetahuan mengenai HAM. Waktunya habis Pak Jokowi. Selanjutnya, Paslon 02, silakan menanggapi, waktunya 1 menit. Jadi waktu saya masih muda, saya spesialisasinya adalah di bidang anti teror. Saya yang bentuk bersama dengan Pak Luhut Panjaitan pasukan anti teror yang pertama. Jadi saya mengerti, saya paham. Masalahnya adalah karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat nyamar. Seolah teroris itu dari orang Islam, padahal itu sebetulnya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam, mungkin juga orang asing, ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar. Jadi bahwa stigmatisasi bahwa seolah itu radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi, saya dukung usaha-usaha kemanusiaan. Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya Paslon 01, silakan menanggapi 1 menit. Ya, negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya
melalui pendekatan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, pembinaan ekonomi dan sosial. Tetapi yang paling penting menurut saya, aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan Undang-Undang Terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu, itu juga menitik beratkan pada pencegahan, pada pendekatan sosial, pada pendekatan ekonomi, pada pendekatan budaya, pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting juga ada transparansi saat proses penindakan, sehingga menjadi jelas. Waktunya habis.